Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melda Dwi Agustina dengan NIM 14014220023 dari Rombel A dan Prodi PGSD. Nah, di sini kita akan belajar mengenai apa sih? Jadi, di sini kita akan belajar mengenai hubungan IPS dengan disiplin ilmu sejarah. Sebelum kita mengetahui materi ini lebih dalam, sebaiknya kita perlu tahu nih, pengertian dasar dari IPS itu. Apa sih IPS itu? Nah, dapat kita ketahui pengertian dari IPS ialah bidang studi yang merupakan paduan atau fusi dari sejumlah disiplin ilmu sosial. Pendidikan IPS juga memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, mengenalkan konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki kesadaran terhadap nilai sosial dan kemanusiaan. Nah, yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat. Nah, sebelum kita mengetahui hubungan IPS dengan disiplin ilmu sejarah, sebaiknya kita perlu tahu nih, apa sih sejarah itu? Jadi, sejarah merupakan cabang ilmu yang mencatat dan menjelaskan peristiwa masa lampau sebagai sesuatu tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sendiri. Nah, sejarah memiliki tujuan utama, yaitu menafsirkan keadaan masa kini melalui analisis dan pemahaman peristiwa masa lampau dan selanjutnya membuat peta atau ramalan untuk masa yang akan datang. Kemudian, sejarah juga memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, bersifat empiris yang berdasarkan pengalaman. Yang kedua, mempunyai generalisasi atau simpulan. Yang ketiga, memiliki objek yaitu aktivitas manusia pada masa lampau. Yang keempat, memiliki teori atau skema pemikiran yang digunakan untuk penyusunan dalam penelitian sejarah. Nah, yang kelima, mempunyai metode diantaranya heuristik adalah proses pengumpulan data, dan verifikasi atau kritik adalah penyeleksian sumber sejarah yang telah ditemukan. Menurut Nugroho Susanto, ada 4 kegunaan dalam belajar sejarah. Yang pertama, kegunaan rekreatif. Yang kedua, kegunaan inspiratif. Yang ketiga, fungsi instruktif. Dan yang keempat, fungsi edukatif. Dalam perspektif sejarah dikenal dengan adanya 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan belajar sejarah, maka akan banyak situasi sekarang yang dapat dijelaskan. Pengajian sejarah dapat membantu tidak hanya diagnosa masa kini, tetapi juga prognosisnya atau memproyeksikan masa depan. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, kita dapat mengetahui apa sih hubungan sejarah dengan IPS itu. Jadi, hubungannya adalah proses sejarah yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa kehidupan berdasarkan rentang waktu merupakan sumber dan bahan berharga dalam pendidikan IPS. Sejarah merupakan bagian dari ilmu sosial yang merupakan bahan materi dan sumber bagi IPS. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.